bisa ngebunuh orang dan nikmat ternyata. Wow. Misalnya kayak ngeliat orang di hubungan yang toksik gitu ya. Kenapa nggak ditinggalin aja sih? Ya. Dia dari Dia awal ngetes. kalau nggak percaya, kenapa mau kerja sama gue? Ngetes kali, ngetes. Gue sih bersyukur dengan apa yang gue punya. Gue Oke. akan pelihara semaksimal yang gue bisa. Oke. Tapi gue nggak ngerasa gue lebih dari orang-orang. Laura Basuki. Kamu tidak suka di podcast katanya ya? Jarang, bukan nggak suka, jarang. Ya. Pernah? Pernah di podcast yang lain. Tapi udah lama ya? Kayaknya terakhir tahun lalu deh. Tahun lalu ya? Biasanya ikut podcast tuh kalau promo film aja sih. Iya. Kalau nggak promo film, kadang-kadang apa yang mau dibahas, hidup gue flat-flat aja gitu. Tapi inspiring loh. Bahkan kita itu ngikutin perjalanan lu bikin selfie 7 hari berturut-turut. Yang berupa paksaan. Iya. Oh, lu dipaksa? Iya. Oh, coba aku cerita dulu. Jadi kan ada teaser Heartbreak Motel, Iya. terus disuruh lah sama Visinema. Iya. Bikin dong, lemparin pertanyaan ke netizen, kalau misalnya tembus 100.000 views, kalian mau saya ngapain gitu. Oke. Ada yang bilang mau joget TikTok lah, cabut bulunya Reza lah, Oke. tekayang segala macam, dan salah satunya selfie. Oke. Terpilihlah yang paling banyak milih selfie 7 hari. Iya sih. Gue juga demen Iya, lihat tuh. bodoh. Pasukan Laura Udah banyak, bro. nikah lu. Iya lu. Ya, tapi kan enak dilihat. Iya sih, Betul memang. nggak? Bening banget tuh. Coba tiba-tiba kita yang selfie Iya sih. selama seminggu. Iya, Lu iya. lihat gue selfie deh seminggu. Nafsu sih tetap aja. Apalagi kalau dia udah buka baju ya. Tapi kok badannya dia bagus terus ya? Gue bingung loh sama dia nih. Dia selalu clean segala macem. Padahal ya. makannya nggak clean ya. Sebenarnya kayak kikil gitu nggak makan. Cuman kayak nasi padang ya makan. Makan. Kari-karian makan. Oh, standar aja gitu. Tapi, Gorengan makan. oh, gorengan makan. Tapi you tidak model yang melar gitu ya? Kayaknya karena keturunan sih emang. Segini-gini tinggi-tinggi, aja. panjang-panjang ya? Wow. Tulang juga kecil. Jadi kalau mau naikin berat justru harus makannya yang super ekstra banyak. Itu pun juga susah. Iya, dulunya ini kan Model. Catwalk. Catwalk, foto. Terus one day dipanggil casting sama Nia Dinata, kayak ngapain ya casting film, gak kepengen jadi aktor gitu. Terus kata orang-orang, ya hormatin lah, dia kan seorang yang Iya sih, nama dihormati besar gitu ya. di Iya. film. Senior. Ya udah datang buat menghormati aja. Tahu-tahu Iya, dapat ya udah. Main. Main. Dan Kok suka? kecintaan. Iya. Kita mau ngomongin dulu tentang project bareng kalian. Ya, dengar-dengar kalian ini mengalami toxic relationship katanya. Kalian itu bertemu di sebuah motel ya? Betul ya? Hotel. Ya. Motel apa hotel? Hotel. Judulnya motel, Motel. tapi ceritanya kita ketemu di Di hotel. hotel. Heartbreak Motel. Betul. Nah, ini kan film kita bicara tentang sesuatu yang toxic, sesuatu yang red flag. Nah, relate gak sama hidup lu? Pernah nggak lu mengalami toxic relationship? Belum pernah. Bohong. Jangan sampai. Masa? Iya. Gue tuh kawin muda banget, 23. 23, iya gue tahu. Jadi sebelumnya sempat pacaran-pacaran tapi nggak sempat ngalamin hubungan yang toksik gitu sih, biasa-biasa aja. Dibully, pernah dibully? Ya sama kakak kelas misalnya. Apa yang dibulinya? gitu-gitu. Apa ya waktu itu, nggak usah so cakep gitu. Nah, biasa aja jalan nunduk-nunduk aja gitu, nggak ada yang emang merasa cakep, cakep. ya kan? Dia cakep dari muda. Tapi lu nyantai aja gitu. Santai aja. Lu nggak pernah depresi? Kayaknya enggak sih, nggak pernah dibawa pikiran, biasa-biasa aja. Lah, ini di dalam film ini kan lu depresi. Ya, kan Bagaimana lu bisa memerankan satu karakter lu nggak pernah alami? itu sebenarnya enaknya jadi aktor, kita bisa ngerasain hal-hal yang kita belum pernah rasain, bisa ngeluarin sisi-sisi yang mungkin kita belum pernah tahu kita akan bisa keluarin sifat kayak gini. Terus gitu. lu ngambil acuannya dari mana kalau kayak begitu? Ya biasanya ngerasain aja, atau kalau hari-hari misalnya ngobrol sama teman-teman, ada yang ngalamin hal-hal nggak enak dalam hidupnya, ada yang baru ditinggal pacar, apa segala macam, itu kan jadi tabungan memori buat kita. Oh, lu dari orang punya pengalaman gitu? Kadang-kadang pengalaman orang, kadang dari imajinasi sendiri, atau obrolan dengan penulisnya, gitu-gitu. Hal apa yang pernah lu main dalam sepanjang film lu, yang lu nggak nyangka lu bisa begitu? Ngebunuh orang. Oh,
pernah ada film adegan ngebunuh orang, iya. Lu nggak nyangka lu bisa Ngebunuh orang dan nikmat ternyata. Wah, gila sih. Tapi merinding sih kalau nonton juga. serius Dan lu. nikmat ternyata gila ya. Gue merinding juga. Lu bisa menikmati itu. Itu Ya. kan peran. Tapi habis cut ya udah kayak ada yang kena sakit nggak atau apa gitu kan, sama-sama ngejaga kan, ada koreografinya. Tapi Iya. pas di adegan Adrenalin, ternyata gini nih rasanya gitu, balas dendam, ngebunuh orang yang udah nyakitin misalnya kayak gitu. Oh, tapi lu menikmati gitu. Pas adegan ya, tapi pas cut udah kayak langsung lepasin semua props gitu, kayak aman nggak tadi gerakannya, ada yang nyakitin nggak gitu. Oh, jadi kalau lu pas main itu lu bener-bener masuk ke dalam momen aja udah gitu. Nggak ada kesadaran, oh ini gue lagi syuting gitu, nggak ada. Kadang sampai hilang kesadaran karena udah saking menikmati, terus sampai iya bisa tiba-tiba muncul spontanitas apa lagi yang nggak pernah direncanain sebelumnya, kadang gitu. Begitu nggak pas main ini? Lu bareng nih Heartbreak Iya. Hotel. Begitu? Gue ngerasa kenyamanannya gitu. Karena kan di Mohon sini maaf, gimana? kenyamanan. Lu dibunuh nyaman maksudnya gimana? Bukan. Kan kalau di Heartbreak kan emang nggak ada adegan yang sadis. Sadis, Tapi nggak di ada sini kan sadis. adegannya kita kan karena filmnya emang romantis Romantis. gitu, love story gitu. Di sini ya gue ngerasa nyaman aja untuk bermain sama Laura gitu. Karena ketika kita udah on cam, udah action, ya udah di situ sebagai Raga dan Ava gitu. Ava di Ava kan? Bener. Iya. Dan kebetulan di sini kan kita harus saling suka gitu, Iya, trust iya. gitu. Gue ngerasa nyaman gitu, gue ngerasa comfortable untuk melakukan adegan per adegannya gitu. Dan lu merasa dia orangnya ini, wah itu yang Sangat terbuka dan ngebantu gue banget di sini. Oh, itu yang bikin Laura itu top sekali ya actingnya ya. Piala Citra berapa kamu? 2. Ih, saya enggak ada. Kok berapa Piala Citra? Satu anjing lah ya. Bangsat Rio Dewanto kita enggak ada. Yo. Iya, gua sama Rio belum ada. Iya. Oke. Jadi kalau lu sendiri pernah nggak toxic relationship? Kan dia tadi Pernah. Gue pernah ngalamin. Ini menarik gitu. Ntar ya pacar gue yang ke... Waduh, banyak ya. Nggak bercanda. Pernah. Waktu masih... Kok lu kalem sih sekarang sih? Soalnya on cam. Oh iya. Iya. Cerita dulu Pernah. toxic. Pernah lah, maksudnya Apa, kayak mana? ngalamin kayak harus kasih tahu lagi ngapain. Apalagi yang beda profesi sama kita. Oh, posesif. Iya, Ah. rada Ganggu. itu kayak ini kayak apa ya, harus laporan. Tapi lu jalanin aja dulu kan? Dulu sih iya, gue jalanin Cinta. aja, bener. Lama-lama Capek. capek. Iya. Emosi. Iya lah. Tahu banget ini kayak banyak juga pengalaman. Iya, ini pengalaman laki nih biasanya. Terus abis itu apa hal yang membuat lu akhirnya sadar bahwa oh kalau bangun hubungan nggak bisa nih kayak begini. Karena capek ngelakuinnya. Tapi lama kan? Nggak bisa berkembang gitu. Cuma lama kan Yang baru sadar. toksik sih nggak lama sama gue. Oh, lu emang kalau toksik langsung cut off? Yang rasa kan nggak, capek kan energinya kayak gitu. Oh, berarti sama Putri nggak toksik tuh ya? Maaf, kita mau masuk ke sana dulu. Nggak lama. Enggak ya? Enggak. Gimana ketemunya? Setahu gue dia host My Trip My Venture dulu sama gue nih. Iya. Tiba-tiba kenapa? Iya. Benar. Lah dia host My Trip My Venture sama Betul. gue. Karena gue jejak petualang. Iya, dia di Jejak Petualang. Gue di Trans TV, dia di Trans 7. Jejak Petualang, bener. Beda program, tapi sama Bener. apalagi konsepnya. Betul. Terus kenapa bisa ada Putri di sana? Karena dia penasaran sama petualang. Oke. Temen gue penasaran sama petualang tersesat sampai sekarang, nggak balik-balik. Iya. Jadi lu ketemunya karena memiliki hobi yang sama. Gue ketemunya di premier. Film. Mulai deket di situ. Lu udah tahu dia di acara Udah ini. tahu karena dia waktu itu pernah jalan project sama sahabat gue gitu. Sama sahabat lo. Nyambungnya lewat Nyambungnya lewat kita lagi nonton premier, kebetulan gue dapat kursi di sebelahnya Putri. masuk. Aduh. Dengerin aja dulu ya kan seru ya. Ngobrol. Bro, Hai Put. minta nomor telepon. Bukan ngobrol lo. Iya. Itu langsung itu. Ngobrol lah ya. Bangun cerita-cerita. Minta nomor telepon. Terus lu menemukan kenyamanan sama dia. Iya, ngobrol enak gitu. What makes Putri difference dengan relationship lu sebelumnya? Ya bisa support apa yang gue lakuin sekarang ya. Membuat gue jadi lebih baik. Ini bahasa umum ya.
Enggak, contohnya yang lu bilang kan sekarang lebih kalem kayak gitu. Iya. Oh, dia bisa membuat lu jadi lebih Ya, kalem. jadi gue lebih berpikir aja, berpikir panjang gitu. Oh, berarti dia ngoceh ya? Iya, bini Lumayan gua sih. ngoceh. Lumayan. Kayak yang jangan kayak gitu, yang gini-gini. Kan is a part of relationship. Tapi yang paling penting adalah nggak melarang hobi gue. Hobi lu adalah? Ya hobi, ya otomotif. Oh, oke. ya gitu. Dia santai. Santai. Cuma hal-hal yang kemudian akhirnya dia sering banget tuh kasih tahu apa? Gue di sini nyambung karena sama-sama kita tuh sama-sama aktor gitu kan. Ya kalau misalnya gue nggak mau dibatasin ketika gue lagi ada satu peran gitu kan, nggak mau dibatasin nanti nggak boleh begini, gue nggak mau, gue pengennya all out ketika gue dapat film, karena menurut gue film Iya, itu sama-sama aktor kan. Tuh. Iya. Jadi saling nggak ada support, masalah. nggak ada masalah kayak gitu. Tapi kalau Laura bukan sama-sama aktor, Tapi bisa support kan. bisa support. Tuh. Suami support. Support banget. You kan ada banyak beberapa adegan film-film itu ada cipok-cipok lah, apa lah gitu. Cipok sih anjir banget. Iya. Cuma kan nggak semua pasangan support loh. Iya, benar. Husband oke ya? Oke aja sih dia. Batasannya santai. apa? Gak ada batasan sih, selama memang suka dengan proyeknya, terus dia tahu pasti gue ngambil film yang gue percaya sama sutradaranya, melawan mainnya. Ya Oh, udah. dia trust to you. Jadi lu tahu batasan lu. Tapi kan bukan soal komit, bukan soal masalah cipok-cipok atau apa ya. Karena kan ketika kita jadi aktor itu kan kita harus komit ketika kita mendalami satu peran. Iya. Kita kan harus menjadi si peran tersebut kan. Iya. Bisa jadi kita menjadi pribadi yang berbeda ketika kita Iya. pulang ke rumah pada saat proyek itu berjalan. Lu pernah mengalami kejadian ini ya kayak spiritual ya? Oh iya, waktu itu gue pernah sempat sakit kan. Iya. Ya, waktu itu gue Itu- sempat kayak badai sitokin ya, kayak shock sepsis Mau mati gitu. katanya. Udah Udah nggak mati sadar, ya? Bos. Maaf. Udah Udah meninggal ya? masuk HCU. Iya. Iya, gua Udah hilang ya? hitam udah. Pokoknya kayak seingat gue masih di rumah, tiba-tiba dari rumah sakit aja. Kayak gitu. Terus lu sadar berapa hari kemudian gitu? Oh, iya. Terus Udah what- masuk HCU. Udah ada alat-alat kayak gitu. It makes you think a lot. Banget. Sampai handphone gue tuh pinnya gue matiin, terus gue buat notes buat istri gue, buat keluarga gue gitu. Kenapa? Iya, gue ngerasa kayak ini gue masih bisa nggak ya gitu. Gue masih bisa hidup nggak ya gitu. Serem banget pada saat itu. Iya, gue ngerti gitu. Itu satu momen yang mahal sih kalau gue bilang, yang Parah. nggak banyak orang bisa Karena ngalamin pada momen saat kayak lo gitu. di HCU itu, pas lo lagi melek gitu aja, gue lagi mau dipacu kan. Jantung lu? Iya. Berarti lu udah sempat berhenti? Gue nggak tahu dia tuh sempat berhenti tuh. Nggak, kata orang-orang sih iya ya gitu. Yang kanan kiri gue tuh satu-satu tuh lewat. Di HCU. Iya. Ini lu masuk di Ciko yang tidak pernah lu tahu nih. Gue ada di gue kondisi sehat kayak- walafiat pada saat itu, gue lagi Iya, sehat iya. walafiat. Gue Iya. olahraga, gue syuting, Iya, gue lagi ada syuting, ada iklan. Iya. Pulang sore, gue makan, istirahat, tiba-tiba panas. Iya. Panas, Begitu aja kan. cek COVID, Mm-mm. negatif. Mm-mm. Nggak tahu panas tinggi, nggak ada orang sama sekali di rumah. Ada ipar gue ngeliat, dibawa ke rumah sakit tuh gue nggak sadar udah. Itu udah nikah kan? Udah nikah. Oke. Bang. Dibawa ke rumah sakit, adegannya kayak putus-putus gitu lah. Kayak di film ya? Tiba-tiba hilang gitu. Kayak di film-film gitu. Ya kayak hilang gitu, hitam ya. Dek, kok gue udah di sini gitu. Bangun. Terus katanya gue sempet minta ayam goreng, apa nasi sama ayam goreng gitu. Halu. Gue lupa, nggak tahu gue ngomong apaan dulu. Apa hal yang akhirnya di situ yang lu pikirkan yang akhirnya reveal menjadi pribadi Ciko yang baru nih, yang kayak gue lihat sekarang ini totally different Ciko sih, kayak lebih kalem, lebih ini, lebih itu. Pada ya. saat itu ya gue bernazar dalam diri gue sendiri. Gitu. Lu bernazar. Iya. Bernazar. Kalau gue dikasih kesempatan untuk gue melanjutkan ini, ya gue harus memperbaiki apa yang, ya itu janji gue lah sama dia. Ya itu urusan pribadi lu kan ya. Iya. Now you see everything different dengan dulu ya. Ya begitu. Iya kan ya. Jadi lu lebih melihat dari dua sisi ya. Wah keren juga ya. Ini soalnya gue dari tadi nih ketemu dia agak beda, nggak tahu dia acting. Soalnya dia aktor nih, pinter. Kan Iya. gue green flag di sini Raga. Oh iya, green flag. Dia green flag ya. Kalau red flag? Reza Malik. Reza Yang Malik ya. diperanin Bukan Reza knalpot aja. racing ya katanya. Ya. Itu sempat viral kemarin. Laura Basuki menyatakan untuk semua yang punya knalpot racing, cowok red flag. Apakah itu benar? Iya lagi, maaf ya yang kenal potnya racing. Lu jahat ya. Kenapa you bilang? Enggak, gara-garanya kan ada tantangan green flag atau red flag kalau orang yang kenal potnya racing. iya. Ya,
cuma bisa pilih salah berisik satu ya. Soalnya. Iya, berisik Iya kan? banget. Polusi suara. Pret, gitu Mengganggu. Lumayan. Hal yang paling mengganggu dalam hidup lu selain kenal pot racing apa? Apa ya, ditanyain pertanyaan yang sulit? Atau ditunjuk. Pertanyaan yang sulit kita kasih. Lu pernah skeptis nggak? Misalnya kayak ngelihat orang di hubungan yang toksik gitu ya. Kenapa nggak ditinggalin aja sih? Ya, iya, orang sama, kayak gitu? sama. Gue Iya juga kan? pernah mikir gitu. Tapi setelah setelah ngalamin, oh iya emang ternyata nggak segampang yang orang-orang lihat gitu. Sesulit itu. Emang kadang-kadang kita saking sayangnya ngerasa cuman dia yang ngerti, tapi dia kayak gitu tuh karena mau protect dan sayang sama kita, misalnya kayak gitu. Itu tuh hal-hal yang ngerubah cara pandang banget. Oh ya memang tidak semudah kita ngomong. Makanya kalau ngomong tuh gampang ya. Pada saat menjalani tuh berat. Makanya kadang-kadang gue suka bingung. Ini orang kok cerita sama gue hubungannya toksik. Tapi kan mindset kita ya udah tinggalin aja. Ternyata nggak bisa karena ada rasa nih yang di dalam situ. Nah di dalam film ini seperti ini ceritanya. Salah satunya. Oh jadi dia berat ninggalin pasangannya sebelumnya. Pertama itu, sama kedua dia tuh sulit keluar dari peran-peran yang dimainin. Makanya dia selalu ke hotel yang sama. Peran-peran dimainin? Oh artis? Ava ini seorang aktris. Oh pemain film? Pemain film. Kayak lu? Oh dia ke bawah? Ke bawah, tiap kali main film tuh susah lepas dari karakternya. Jadi dia selalu punya safe place dia di hotel yang sama, kamar yang sama. Untuk menyendiri, memulihkan diri. Kenapa di motel itu? Nah dia ngerasa di situ dia bisa jadi diri sendiri, tempatnya nyaman, orang nggak ganggu dia, hangat, kecil gitu. Oh, like a motel ya? Like itu yang kita rasa kalau di motel kan gitu. Feel like home lah ya. Ibarat second home lah gitu. Jadi disitulah tempat si karakter Ava ini menyendiri. Ketemulah si ini. Nah, dia kan punya karakter banyak gitu ya. Tidak bisa lepas. Nah, gua di sini sebagai salah satu tamu hotel. Oh, lu tamu? Tamu hotel. Oke. Ketemu dia lagi dan jatuh cinta gitu. Lu juga lagi ada masalah? Penasaran. Jadi berdua ini di dalam satu hotel dalam situasi yang sama-sama lonely. Oh, lu ada masalah sendiri? Lagi merasakan lonely, jadi energinya ketemu gitu. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan-pertanyaan kecil dari netizen yang ingin kita tanyakan. Kalau kayak seorang Laura Basuki, pernah nggak lu dicuekin? Nggak pernah sih. Di lokasi syuting pernah dicuekin nggak? Nggak pernah. Pertama casting pernah dicuekin? Pernah. Nah, Gua. Bagaimana ceritanya? Siapa ini? Belum pernah main ya sebelumnya? Gitu pernah digituin. Belum pernah main film ya? Udah satu gitu. Oh yang mana? Gara-gara bola. Oh dikit ya perannya? Nggak inget gitu. Serius dia ngomongnya begitu? Iya pernah. Sefrontal itu? Terus lu santai aja? Santai aja ya udah emang baru. Iya sih. Kan? Ya udah mau casting yang scene mana gitu. Baru dikasih kayak 5 menit sebelum di shoot kan. Pas casting. 5 menit banget nih, ya udah dihafalin gitu. Udah hafal belum? Udah. Siap nih gitu. Udah. Nah, ya sekali lagi ya. Nah, oke, udah. Tapi kayaknya nggak direkam sama dia. Serius lucu? Hah? Iya. Pernah kayak gitu. Siapa namanya? Mana itu? Udah nggak laku. Kadang-kadang kan beberapa casting director tuh dia juga kesel juga. Udah punya titipan misalnya mau siapa yang dimasukin, iya lagi. siapa yang enggak gitu kan. Iya lagi. Iya, itu bikin kesel nggak sih? Ya pengalaman lah ya. Iya pengalaman, tapi akhirnya memang jalan hidupnya akan menentukan si orang ini gitu kan. Berarti hanya sekitaran situ doang ya? Tidak ada hal-hal yang membuat lu marah gitu. Kayak kesal gitu. Lu pernah marah nggak nih? Marah? Oh, enggak, tapi aku ada satu kejadian lucu banget. Apa? Tadinya aku mikir semua lawan main akan santai-santai aja kalau misalnya adegan pacaran atau deket gitu. Nah, dulu belum belajar sih. Jadi ada satu pemain, belum pernah main bareng, terus kita nggak ada proses reading. Kayak hari ini ketemu, besok langsung syuting gitu. Iya. Terus ya udah, gue mikir kayak ngapain ya biar cepet dekat, ya udah pergi nonton bareng yuk gitu. Oh lu ngide? Pergi nonton bareng. Karena pikiran semua orang sama, santai gitu. Terus, oh iya dia oke. Kita janjian ketemu di sini jam 4 gitu. Dah datang ke bioskop, dia bawa pacarnya cewek. Oh oke, bawa pacarnya. Terus di bioskop duduknya gue, pacarnya, dia. Duduknya gitu. Iya. Kayak gue salah kali ya ngajak dia nonton, takutnya dikirain ada
pengen macem-macem atau apa Oh, Terus gimana? nangkep lagi gue. baru kepikiran kayaknya nggak bisa semua orang kayak gitu. Kalau ada proses reading lebih baik. Jadi kan kita ketemunya reading gitu. Kalau ini tadinya gue mau instan aja, udahlah biar kenal, kita pergi nonton, makan, habis Maksud itu lu pulang. berdua gitu. Maksudnya berdua biar Biar kenalan, dekat, biar iya. kenalan Iya gitu. Tapi baru ngeh, oh nggak semua orang akan nganggep itu hal yang biasa-biasa aja. Oh, gitu. dipikir lu ini apa sih? Iya, Demen, bukan kayak, ngincer si cowok gitu kan? Iya. Oh. Langsung, aduh dia salah nangkep kayaknya, pacarnya juga salah nangkep mungkin gitu. Padahal waktu itu gue juga udah nikah gitu. Wah, berarti lu dipikir cewek nggak bener gitu Iya, kali ya? takutnya gitu kan. Gue jadi malu banget hari itu. Aduh, gue dipikir cewek nggak bener apa gimana? Lu kepikiran deh? Kepikiran. Iya, gitu. Selesai nggak akhirnya ngobrol gitu? Ini lucu Jadi banget setelah ini. selesai nonton, mereka pamit mau pergi makan berdua. Oh, lu pengganggu ya? Pengganggu. Terus lu gimana? Ya udah pulang lah. Lucu banget cerita. Kasihan. Aduh. Kalau Apa tuh? pernah nggak dianggap seorang Chico Jericho? Nggak dianggap? Iya. Waduh, sering. Iya, gue denger sedikit tuh ceritanya, apalagi pas Casting ya, awal-awal casting ya. Iya. Merintis Udah banget ya. macet-macet nih. Jalan mau ke lokasi casting, suruh puter balik deh sama manajer gue. Kenapa? Akhirnya nggak diterima casting maksudnya. Oh, nggak jadi? Nggak jadi. Baru mau casting doang Baru tuh? mau casting, udah on the way gue. Lu nggak patah semangat? Nggak patah semangat Enggak, gitu-gitu? terus. Gue terus coba tuh berapa kali, terus gue sempet kayak, ini hampir banget syuting gitu kan. Heeh. Terus dia bilang, si sutradara ngomong sama gue, acting lu terus sinetron, dia bilang gitu. Tapi memang udah syuting sinetron sebelumnya lu? Emang gue dari sinetron. Oh, dari sinetron ya awalnya. Sinetron, gue dari Iya, iya. weekly, akhirnya Oh, ini buat stripping. film nih? Betul. Pas Mau lu coba ke acting? film. Acting lu sinetron banget, digituin. Iya. Anjing. Actingnya sinetron banget. Terus berapa kali gue dibilang acting lu Kena sih sinetron mental. banget kayak gitu. Iya, kalau buat pemain itu pasti kena mentalnya. Iya, Terus. sering banget digituin dulu sampai akhirnya ya udah gue terus coba. Sampai akhirnya gue dapat film dari Visinema dari Angga Sasongko di Cahaya dari Timur. Terus Kabola. Oh iya, itu lu naik di situ di tuh. film Cahaya dari Di Timur film itu, itu, tapi iya. lo harus jadi orang Ambon. Dapat citra abis Dapat itu. ini. Iya, itu puji citranya Tuhan, dia tuh. pertama. Iya, iya. Ya dikasih kesempatan lah untuk gue observe jadi orang Ambon, jadi pelatih bola. Gampang lu bisa. Nah itu struggling untuk gue masuk ke Hal paling struggling lu film. apa? Ya itu di setiap kali casting ya kadang nggak direkord juga. Kayak Reza pernah dibuang. Tapi gitu. kan kelihatan kan energinya kan, kelihatan energinya kan ketika Kalau yang orang- malas-malasan bener, gitu ya. begitu udah datang kayak, kayak gitu loh. Kasih kayaknya udah nggak welcome gitu, kayak nggak dilihat mukanya gitu. Iya, kadang nggak dilihat muka Iya ya. kan? Dikasih aja. Iya, ini ini apa. baca ini scene yang ini gitu. Ini udah pernah main Iya, kayak nggak film dianggap kan lo ya. tahu gue nggak pernah main film. Dalam hati gue kayak gitu. Iya, apalagi saya, tiba-tiba disuruh main film. Iya, dan dalam hati gue lo nggak mungkin kan nonton sinetron gue rating 1 nih. Asik. Anjir. Iya kan? Tapi jujur pada saat itu emang sinetron gue rating. Iya, iya. Iya Masa kan? mau gue bahas masa lalu? Dan yang iya. casting gue nggak mungkin yang nonton. Iya, iya. Gue pengen bisikin tuh tadi itu. Masa lo nggak nonton sih? Iya, iya, kan? iya. Itu kayak ajang revenge gitu ya. Itu apa kayak ada satisfaction-nya. Tapi gue dipanggil men sama orang yang bilang acting gue sinetron. Terus? Terus gue bilang, skrip lo nggak cocok bro. Oh, sekarang udah bisa balas dendam ya. Udah bisa balas dendam ya. Enggak, gue katanya nggak gitu. Gue Iya. katanya lebih sopan lah. Tapi Iya. emang bener pada saat itu karena emang ketika lo milih film, ya film kan suatu karya kan. Iya. It's a journey bro. Iya, Sebagai iya. seorang aktor lo Iya. ngidupin satu peran. Iya. Ya maksudnya benar-benar lo harus fit in banget. bro. Iya, iya, iya. Kayaknya peran ini bukan buat gue. Gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Tapi ini udah setelah gue dapat film. Oke. Laura, kamu lihat peran, kamu bisa memainkan semua peran atau menurut kamu tidak semua peran kamu bisa mainkan? Sebenarnya tergantung skripnya sih. Patokannya itu ketika baca skrip, jadi penasaran terus pengen selesai hari itu juga. Apa tipe yang kayak cuman baca 3 halaman taruh. Capek gitu ya? Taruh, berarti itu nggak cocok. Oh, berarti lu nggak masuk tuh? Nggak masuk. Ada tuh pernah kayak gitu? Ada, pernah kayak gitu. Pasti tolak? Pasti tolak. Kalau uangnya gede? Itu tolak juga. Tapi pernah juga nolak. Tapi tarik napas dulu ya. Iya, Dengan- dipikir dulu, pasti dipikir dulu. dengan berat hati gitu ya. Iya. Tapi pernah juga misalnya ketemu sutradara gitu. Menurut kamu selama ini acting kamu bagus gak? Gitu. Ah, pernah lu ditanya begitu? Pernah ditanya gitu. Ih, lucu lagi. Terus
wah nggak tahu deh bagus apa enggak, yang nilai kan orang yang nonton bener, gitu kan. Terus dia bilang, selama ini kamu ngerasa paling berhasil main di film apa? Nggak tahu juga lagi, nggak bisa jawab gitu. Kayaknya semua biasa-biasa aja. Terus dia bilang, ya udah deh, pokoknya saya butuh aktor yang profesional ya. Gini-gini. Banyak yang mau peran ini, dia bilang gitu. Kok dia ngomong gitu sih? Terus habis itu gue bilang, oh ya udah makasih gitu. Tapi gue nggak keberatan kalau lo mau lihat casting gitu. Akhirnya datanglah gue casting, gini-gini. Keterima. Terus gue bilang sama manajer gue, kayak gue nggak cocok sama dia, gitu. Gue pengen mundur aja. Oh lu ngomong gitu, lu udah gak nyaman soalnya director ya, iya. Dari gaya awalnya nih. Dia dari awal kalau nggak percaya, kenapa mau kerja sama gue? Ngetes kali, ngetes. Ya nggak tahu juga ya, tapi kayaknya nggak percaya aja gitu. Dia nggak pernah nonton film gue sebelum-sebelumnya. Tapi lu udah banyak film waktu itu? Udah, waktu itu di 2020. Wah, udah banyak banget filmnya. Terus kasih tau ya lah. Belum cerita, nanti ya. Terus habis itu dia mohon-mohon akhirnya. Lah? Oh, karena produser. Ya, karena produser. Terus manajer gue bilang, ya udah minta mahal aja lah gitu. Ada harganya ya. Sebenarnya ceritanya bagus. Iya, cuma skripnya bagus. Cuman karena ngerasa nanti males drama pas syuting gitu, nggak mau. Tapi ternyata harganya diokein. Ya mau udah. Dan gitu. Kebetulan lu dari awal udah oke. Cuma karena awal yang tadi lu cerita. Tapi kalau dari awal skrip yang nggak suka itu udah harga mati, nggak bisa. Udah pasti lu nggak akan ambil ya. Film apa waktu itu? Nanti dibisikin di belakang. Film lu totalnya udah berapa sih? Kayaknya 20-an. Ada 20 ya? Ciko? Belasan nih. Belasan ya? Laura, peran terberat yang lu pernah jalanin kayak, aduh gue stres nih. Yang stres. Sebenarnya kalau secara fisik ya, salah satunya Susi Susanti sih. Oh itu ya? Karena belajar badmintonnya dari nol. Iya. Terus di situ lu belajar bulu tangkis semuanya. Dari nol. Sama yang paling menyakitkan belajar splitnya sih. Oh iya, Susi Susanti dengan splitnya. Splitnya, dia kan kalau nggak belajar dari kecil susah ya split. Jadi lu nggak bisa split sama sekali? Dari nggak bisa sampai bisa. Setiap hari? Setiap hari. Dan itu lu merasa depresi? Iya, karena sehari latihan bisa 7 jam. Oh, mulai dari badminton, latihan agility, lari, angkat beban, latihan split. Iya, sampai mau muntah. Iya, kalau film-film ada bawa sport gitu yang berat banget. Iya. Sport action tuh, aduh, mau gila. Makanya kita minta 2 kali lipat biasanya bayarannya. Biasa gitu. 2 kali lipat ya berarti. Oh, ini tadi film yang dimaksud ya? Bukan. Anjir banget loh. Kita penasaran juga. Oke. Laura sampai minum. Iya. Kita sekarang ke pertanyaan netizen saja kalau begitu untuk menutup ini ya. Oh, dari tadi belum netizen? Belum. Dan tadi pertanyaan saya aja. Ya kan? Oke, pertanyaan netizen ini dari netizen kita. Pesan dari kalian nih untuk orang-orang di luar sana yang terjebak dengan hubungan toksik ya. Yang mungkin harus menghabiskan waktu yang cukup lama. Lu ngapain mengingat masa lalu lu? Gue lagi mikirin apa ya? Kayak, aduh, gue pernah lagi gitu. Gue pernah juga soalnya, Wak. Pernah. Iya kan? Tapi kita nggak bisa kasih kayak ini, ya nggak sih? Ya paling semoga mereka dikasih kekuatan untuk pulih. Itu. Semoga dimudahkan jalannya gitu. Karena recovery-nya yang paling sulit ya. Kalau untuk sebuah toxic relationship. Nyadarnya sih yang sulit. Sadarinnya sih, lo mau yang dibilangin kayak gimana juga kalau misalnya nggak emang bisa. masih. Kalau dari diri sendirinya belum ya. Belum. Apa indikasi hubungan itu toxic? Versi kalian. Kalau hubungannya harus effort banget. Oke, itu satu tuh, effort banget. Iya lagi. Harusnya kan effortless aja ya. Iya, kayak santai gitu, iya. Iya lagi. Ada lagi yang kedua? Biasanya stresan ya jadinya. Oh, kitanya. Jadi kita ke bawah stres tanpa kita sadari. Tanpa sadar, ke bawah ke kerjaan lah, ke bawah ke hari-hari, ke pertemanan terutama. Oke, itu biasanya indikasi teman-teman kedua yang lihat duluan gitu. Oke. Apakah Anda punya tipe lawan main yang harus Anda hindari? Senyumnya Laura Basuki seperti lucu. Kita mulai dari Laura Basuki. Kenapa lo? Tipe. Tipe pemain yang dihindari, mungkin yang pernah deket misalnya, pernah deket, iya. Terus nggak jadi gitu, biasanya ada gitu. emang, Mbak? Iya loh.
biasanya. Lu pernah ada deket sama pemain aktor film Mungkin. juga? Oh. Penasaran kita kepo soalnya orangnya eksklusif ya. Itu satu hal ya. Salah satunya. Karena takutnya nanti nggak enak ya gitu ya. Tapi nggak pernah ya terjadi ya? Nggak pernah. Oke, karena dihindari selalu. Ditolak? Oh, lu tolak ya? Pernah ada satu itu? Pernah. Lu langsung tolak? Iya. Oh iya. Iya, karena itu kan cara dia memprotek dirinya juga ya sama hubungannya. Bagus sih. Benar. Coba Ciko, lawan yang ingin dihindari. Apa ya gue? Nggak Kayaknya ada semua ya. ditampung sama lu ya. Selama bayarannya oke ya. Iya sih kayaknya. Dia mah nyantai aja, nggak ada ya? Wah, kalau orang yang nggak on time itu sih gue paling nggak demen ya. Tapi ya rata-rata nggak juga. Nggak juga, lu masih santai ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalian milih nggak untuk adegan-adegan yang cukup kontroversi dalam sebuah peran? Seperti adegan Laura Basuki mencium Christo Emmanuel. Iya. Kau ciuman sama Christo Emmanuel? Iya, di film yang dulu. Kok mau, Wak? Iya, ada di skripnya gimana? Iya. Malah gue yang minta maaf karena dia masih kecil banget. Iya sih. Lebih muda 11 tahun apa ya? Iya. Jadi gue kayak, aduh, kayak nyium anak kecil Iya. gitu. Aduh, maaf ya gitu. Tapi pas take ya nggak kepikiran kalau dia masih kecil. Oh, juga pas lu habis cium lu minta maaf gitu? Iya, maaf. Ya sebelumnya juga udah minta maaf. Lucu banget. Maaf ya gitu, berasa kayak, duh nyium anak-anak gitu. Terus dia so polos gitu aja gitu? Dia polos aja. Tapi ini yang menarik ya dari mereka ini kan gue melihat kan Ciko sama Laura ini kan sama-sama ada kesan eksklusifnya. Eksklusivitas itu bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa menjadi sesuatu yang tidak baik ketika kita tidak tahu memanage-nya. Yeah. So, lu setuju nggak kalau gue bilang Laura Basuki adalah eksklusif? Karena nggak direncanain juga sih. It's not your plan. Tapi kayak orang mengkategorikannya langsung ke situ. Iya, karena lu tidak seperti pada umumnya artis-artis lain atau aktor-aktor lain yang ibaratnya membuat konten dan segala macam gitu-gitu ya mungkin ya. Mungkin jarang muncul. Jarang muncul. Gue denger katanya gara-gara lu posting 7 hari foto lu sendiri, itu lu pengen berhenti main Instagram. Itu betul? Bukan berhenti main Instagram, berhenti selfie setahun. Iya. Lu nggak suka lihat muka lu sendiri? Lelah ngeliat muka sendiri, kayak capek, bosan gitu. Terus waktu 7 hari selfie tuh tiap hari harus mikirin hari ini gaya apa lagi ya gitu. Jadi lu bukan orang yang melihat diri lu tuh kayak, ih gue cantik ya, gue ini ya gitu. Aneh banget gak sih orang bilang cantik? Banyak cewek begitu, hati-hati kamu. Iya, dan itu wajar kan. Seorang wanita pengen terlihat cantik, melihat dirinya gue cantik. sih bersyukur dengan apa yang gue punya. Gue akan pelihara semaksimal yang gue bisa. Tapi gue nggak ngerasa gue lebih dari orang-orang. Ya itu kan perspektif lu. Tapi oke juga kan ketika orang merasa dirinya cantik. Nggak masalah dong, mereka berusaha mempercantik diri, itu bagus juga. Iya. You menjadi favorit untuk semua laki-laki dan wanita di luar sana. Pasti kan banyak yang akhirnya kayak awkward ketika ketemu lu, agak ngejaga mungkin gimana gitu ya. You can feel that? Iya sih, kadang-kadang. Lu ngerasanya apa kalau kayak begitu? Lucu kah? Kebanyakan misalnya yang baru pertama kali kerja bareng kadang-kadang. Iya. Orang selalu nganggap, ini kayaknya serius banget nih orangnya, kayak galak banget nih, kayaknya diem aja nih, nggak bisa diajak kerja sama gitu. Selalu kayak gitu. Jadi tiap kali ketemu sama lawan main yang baru pertama kali kerja bareng, biasanya mereka awkward gitu kan? Awkward. Lu bisa baca itu ya? Kelihatan. Ngangguk-ngangguk lagi. Oh dia emang? Iya. Enggak. Banyak lah pemain-pemain yang takut gitu, kayak deket-deket tuh gimana ya, kayak galak nih gitu kelihatannya. Karena diem aja, memang orangnya introvert. Emang nggak terlalu banyak ngomong orangnya? Biasanya kalau baru kenal tuh aku tipe yang observe dulu, lihat dulu gitu. Kira-kira dia kayak gimana. Dan diintimidasi. Banyak yang bilang intimidasi, padahal nggak maksud. Matanya ya? Nggak juga ya. Auranya ya. Auranya kali ya. Auranya ya? Kayak iya, banyak banget yang ngomong tuh, nggak cuma 10 orang, banyak banget yang ngomong. Kayak auranya ngintimidasi banget. Iya sih, mata lu sih tajam sih memang kalau ngelihat itu. Coba jangan ngomong. Aku takut. Takut jatuh cinta. Sebagai penutup, bolehlah disampaikan kapan orang bisa menyaksikan film Heartbreak Motel.
Oke. Jangan lupa saksikan film Heartbreak Motel yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 1 Agustus 2024. Mau ini dong satu adegan tipis dong, tipis satu adegan tipis. Kita biasanya gitu. Gitu ya? Iya, satu adegan tipis. Tipis. Ceritanya lagi di mana nih? Nasi uduk. Nasi uduk. Oke, siap. yang mana nih, yang di teaser main trailer? Yang bebas lah ya, oke? Coba ya. Janjian ya, Coba. oke. Kamera lo selain silent. Action. Apa keinginan kamu yang belum tercapai? Bahagia. Sampai situ aja. Dikit ya. Segitu aja Satu, ya. kan? Iya. Tapi itu aja udah kerasa ya. Apa keinginan kamu yang paling bahagia? Sini aku bahagiain. Bukan untuk karakternya.